seperti yang saya katakan tadi, hampir sekarang rata-rata kita bawa motor fast di sini ya. Dengan gigi 4 udah bisa motong gitu. Karena akselerasinya sangat cepat sekali gitu. Jadi kalau dulu sebelum di stroke up itu kita butuh gigi 2, gigi 3 untuk mendahului mobil yang di depan gitu. Sekarang saya nggak butuh lagi. Saya hanya butuh gigi 4 sekarang. Ya, kebanyakan saya menggunakan gigi 4 untuk mendahului motor ataupun mobil yang di depan gitu. Karena akselerasinya yang sangat cepat sekali. Biasanya ini saya harus turun ke gigi 2. Sekarang saya hanya gigi 3, gigi 4. Ya, memang rekomen sih kalau untuk stroke up ya. Dari 250 cc ke 300 cc dengan parts original, sangat rekomen. Dulu sebelum stroke up, kita mau mendahului mobil di depan itu sulit. Selalu saja dengan gigi 2, gigi 2, gigi 2, apalagi kondisi ini sekarang sudah mulai nanjak, elevasinya sudah mulai tinggi ya. Jadi banyak menggunakan gigi 2 sebelumnya. Sekarang saya banyak menggunakan gigi 4. Apalagi untuk akselerasi dan mendahului mobil ataupun truk. Sekarang menjadi jauh lebih mudah. Tapi tetap disarankan karena motornya ini juga posisinya tinggi, tidak disarankan untuk melakukan ya kecepatan yang tinggi gitu ya, karena sangat berbahaya. Oke. Temperatur juga cenderung normal. Biasanya itu dengan kondisi sekarang ya, mulai jalanan sudah mulai tanjakan. Elevasinya ini kita sekarang berada di kaki gunung ya. Jalanan sudah mulai nanjak sedikit demi sedikit. Biasanya kondisi ini saya jarang bisa masuk ke gigi 5 ya. Itu biasa paling tinggi saya bisa masuk ke gigi 4 untuk mendapatkan powernya gitu loh. Tapi sekarang saya bisa masuk gigi 5, saya juga bisa motong, bisa mendahului mobil di depan. Dan temperaturnya itu loh, kalau kita lihat di temperatur bar, dulunya itu bisa sampai 5 bar, sekarang maksimum di hanya 4 bar. Apalagi kondisi sekarang masih cenderung dingin. Dan sekarang hanya di sekitar 3 bar. Dari tadi saya jalan tuh masih belum menyentuh 4 bar temperaturnya, masih 3 bar ya. Biasanya sih sudah 4 bar. Kondisi jalanan mulai tanjakan, mulai terjal, ataupun kondisi cuaca mulai sedikit lebih panas, itu sudah 5 bar. Jadi sekarang suhu temperatur yang tinggi itu sudah tidak pernah saya alami lagi ya. Sangat rekomen untuk touring, apalagi di jalan-jalan adventure ya. Kita juga membutuhkan torsi yang besar sebagai momentum untuk melakukan tanjakan lebih tinggi gitu, lebih terjal. Seperti kondisi sekarang ya, saya cukup gigi 4, gigi 5. Untuk mendahului juga saya kebanyakan sekarang menggunakan gigi 4. Karena powernya itu di gigi 4 itu masih banyak gitu loh. Dan nggak ada habis-habisnya gitu. Kalau dulu saya nggak bisa mendahului mobil seperti itu, apalagi di jalan pegunungan gitu. Sekarang saya bisa lakukan dengan gigi 4. Sangat jauh berbeda.
memang motornya Versus ini secara riding memang menurut saya sih untuk kelas 250 cc ya, ini paling nyaman sih. Hanya saja memang powernya itu terkesan sangat lemot kalau kita tidak melakukan stroke up, ataupun minimal tidak stroke up, itu minimal remap ECU, minimal ya. Hanya saja saya sudah pernah remap ECU, memang ada terjadi perbedaan power ya, kenaikan power, hanya saja tidak terlalu signifikan. Berbeda hanya dengan stroke up jauh ya. Stroke up 50 cc itu dari 250 cc ke 300 cc sangat jauh signifikan perbedaan powernya gitu. Dari akselerasinya, dari powernya, dari HP torsinya semua naik, semua jauh ya. Jadi kondisi berkendara sekarang terasa memang sangat nyaman dengan nyaman dengan power dan ini performa mesinnya gitu. Sangat jauh berbeda. Jadi buat teman-teman memang yang budgetnya terbatas, mungkin bisa menjadi satu opsi ya, ataupun pilihan hanya dengan menggunakan stroke up dari 250 cc ke 300 cc. Karena untuk naik ke level naik cc ke cc yang lebih tinggi itu ya kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak ya, bisa di atas 100 jutaan baru mendapatkan motor dengan power yang seperti ini. Minimal ya 500 cc ya, minimal 500 cc seperti Honda CB 500X. Nah itu ridingnya itu sangat nyaman sih, Honda CB 500X. Kebetulan teman saya juga baru beli ya, jadi saya coba riding, nyaman sekali, nyaman, powernya sangat besar ya, cukup untuk kita touring jalan jauh, untuk di jalanan di adventure juga sudah sangat mumpuni gitu ya. Tapi selain daripada itu juga ada pilihan lain, yang 400 cc 2 silinder, itu mereknya SM Sport. Kalau saya tidak salah tipenya RXS 400, itu 400 cc 2 silinder. Nah itu torsinya juga besar, 37 Nm kalau nggak salah ya. Motornya posisi ridingnya juga nyaman kok. Nah sekarang ini posisi agak tanjakan, saya cukup gigi 3. Nah powernya masih ada, akselerasinya masih ada. Nah, jadi sekarang tidak pernah ya masuk gigi 1, gigi 2, karena gigi 3-nya ini kita bermain di FPL 5000 udah dapat. Jadi tenaga tuh nggak pernah kosong di gigi 3 dan gigi 4 saat tanjakan. Nah bisa dilihat di video nanti ya, saya cukup menggunakan gigi 3. Nah sekarang saya masuk gigi 4. Di saat kita gigi 3 kita cukup sampai 5000 rpm, 6000 rpm sudah mendapatkan torsi dan akselerasi yang cukup untuk mendahului mobil di depan, meskipun pada kondisi masih tanjakan gitu. Dan kalau posisi udah riding udah santai, saya biasanya masuk gigi 5. Gigi 5 powernya masih sangat terasa powernya. Jadi jangan heran setelah stroke up itu ya riding kita itu semakin asik gitu ya, semakin asik. Ini masih di gigi 5 nih, santai aja, padahal jalanan sudah nanjak ini, terus naik terus ini jalanan aspalnya ya.
tanpa kita sadari itu terus naik pelan-pelan gitu. Temperatur masih di 3 bar. Satu kondisi yang memang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan sebelum kita stroke. Sebelum stroke 5 bar itu sudah hal biasa. Sekarang kita ya menjalani new normal ya, bukan hanya karena ya pandemi COVID Corona, kita menjalani new normal. Sekarang saya juga mengalami yang namanya new normal. Motornya ya asik, powernya itu optimal, ridingnya juga sangat nyaman. Ya, luar biasa. Ini masih gigi 4 nih. Jalanan nanjak terus ya. Kalian bisa melihat akselerasinya gigi 4 untuk mendahului truk tadi. Truk tadi juga lumayan kencang ya, lumayan laju. Tapi sebelumnya sebelum slow up itu kita tidak bisa melakukan hal seperti itu karena memang power dan torsi itu memang sangat lemot. Kondisi kecepatan speed 20-an, sekarang saya hanya menggunakan gigi 3. Kalau dulu saya harus sekarang gigi 1, gigi 2. Nah, sekarang gigi 3 masih power tak ada. Paling main kopling kalau misalnya sudah totally ataupun sangat lambat sekali, saya cukup ya mainkan kopling aja. Bisa dibayangkan ya akselerasinya. Pada kondisi speed saya tadi cukup lambat dan kondisi gigi 3 gitu.